it before. He got me all in my feelings, now he got you all in yours. Ooh, it's like that. Halo guys, selamat malam. Hari ini kita mau bikin konten horor-hororan sama Juli. Dan sekarang, hari ini, malam ini, langsung aja. Jadi guys, gini ceritanya guys. Tapi juga sebenarnya tahu sih cerita tentang ini, Pi. Apa? Jadi ada satu keluarga nih, Coba ayah, ceritain. ibu, sama anaknya. Terus anaknya tuh kayak diplastikin kamarnya teh, karena kalau keluar rumah atau kena udara bebas, dia tuh bisa langsung merah jadi mukanya teh. Nah itu tuh katanya sakit, ada kayak antibody gitu, kata dokter mah cina dia teh antibody, jadi nggak cocok sama udara di bumi, atmosfer segala macam lah. Dia teh pokoknya diidentifikasinya teh kayak gitu. Jadi di rumahnya teh, di kamarnya teh pakai bukan dibungkus ya, di dalam kamarnya pokoknya teh ada plastik lagi, terus dikasih udara oksigen yang dari tabung. Dia tuh hidupnya di situ terus nggak bisa keluar rumah. Si Gamong asik, karakter Mong. Jadi kalau dia kena udara teh langsung merah-merah gitu semua, mukanya, tangannya, kulitnya teh langsung merah kayak kebakar. Dan dia juga ngerasa panas banget cerita. Panas. Tapi mau diobatin. Ya penyakitnya teh gitu, pokoknya dia teh nggak bisa. Nah terus suatu hari ayah sama ibunya teh kan nyari obat nih kemana-mana. Ya. Akhirnya nemu satu dokter yang bisa katanya nyembuhin dia, tapi harus diisolasi. Karena kan emang penyakitnya nggak bisa kena udara luar ya, jadi emang harus diisolasi. Dan tempatnya tuh jauh pisan, kayak ada di rumah orang kaya gitu, di tengah hutan, jauh dari mana-mana lah. Tapi mereka tuh dapat nomor itu, cuma ini dokter yang bisa nyembuhin, ahli kulit, ahli obat dalam, pokoknya ahli lah, dokter ahli. Tapi udah sampai situ kan? Aku mah kemarin teh baru sampai dokternya. Udah sampai mau diobatin, udah. Nah itu akhirnya dia tuh masuk ke situ sama keluarga. Tadinya kan kirain aja bakal ditinggal ya, bakal misalkan anaknya tuh disimpan di situ, ibu sama ayahnya pulang diobatin. Ternyata enggak, ayah sama ibunya juga di situ ikut nemenin. Greg lah ya, jadi nggak takut lah karena nggak ditinggal. Tapi ternyata si anaknya tuh punya kamar sendiri, terus pokoknya dipisahin lah, tetap di rumah yang sama tapi dipisahin. Nah terus di malam pertama teh kan udah dikasih obat. Nah kan dia teh selama ini kalau mau keluar rumah, keluar ruangan atau ketemu udara bebas teh harus pakai APD. Jadi harus pakai helm, pakai plastik, gak boleh, pokoknya kalau ada yang bocor aja langsung kulitnya teh merah gitu. Itu nah pas masuk ke rumah itu, pintunya teh kan terbuat dari baja gitu ya. Masuk ke rumah dokter itu langsung ada cleaning start, kayak mau masuk ke bunker gitu kan, langsung dibersihin. Nah udah gitu sok senang buka baju APD-nya, dibuka ternyata nggak kenapa-napa di rumah itu mah. Jadi si rumah itu emang udah steril, cocok sama kulit dia, Aman berarti. aman. Jadi dia mah bisa bebas di rumah itu tanpa harus pakai baju pengaman. Nah, tinggal lah di situ, diobatin, disuntik apa gitu, pokoknya ada suntikan pertama. Malamnya pas mau tidur dia tuh nggak bisa tidur karena ya namanya juga anak kecil ya, di rumah baru, bukan rumah baru, di rumah orang gitu, terus di kamar yang gede pisan, terus nggak bukan kamar dia gitu, jadi dia nggak bisa tidur. Terus di luar hujan gitu kalau nggak salah, dia tuh ke jendela langsung gini ke jendela, tapi itu kan ada uap kan, dia tuh nulis nama Eli kan, nama dia teh Eli guys, E-L-I gitu kan Dibacanya Ilai. Terus pas udah dia gitu kan, kalau embun mah nggak lama ya, nggak ada lagi. Terus tiba-tiba kayak ada yang gitu lagi di luar teh. enggak di tempat yang sama teh. Jadi Ya, tapi dari si nanti dihapus, dipindahin ke belakang jadi Lai. L-I-E, tadinya kan L-I jadi L-I-E. Oh jadi pengen di neman Ila itu nya, kamu bisa nulis Lai. Oh itu tuh yang nulisnya bukan dia, Bu.
Enggak, maksudnya yang bikin filmnya. Oh iya, benar. Jadi dia sendiri kan bingungnya pas dia mundur teh, nah jual aja nulis slide. Kaget dia teh mundur kena ada cermin di belakangnya. Pas lihat di cermin ada anak kecil. Ya di cermin teh kayak ada anak kecil lagi nulis. Jadi kaget dia. Terus lihat ke jendelanya nggak ada apa-apa. Pas lihat di cermin ada anak kecil lagi. Terus kata dia tidurnya di rumah di kamar mamanya, nggak bisa tidur. Terus kata dokternya teh itu mah cenah ini pengaruh obat jadi halusinasi. Itu mah normal ya. Normal kan ya, nggak apa-apa. Tapi si anak ini teh yakin kalau dia teh nggak halusinasi karena real banget. Nah terus udah berapa kali diobatin ya, berapa hari diobatin, akhirnya dia teh suka ketemu sama anak cowok nggak gitu. Oh tapi Enggak ya, lanjutin aja. Enggak, aku emang baru banget. Oke. Ya terus emang suka ketemu ada anak cowok cewek. Nah, Di nih kan itu teh rumah itu tuh di tengah hutan ya, tapi ada cewek suka ngegangguin dia, bukan ngegangguin sih, kayak ngajak ngobrol gitu. nyamperin lagi gitu. Nyamperin wae pakai kerikil ke kamar teh, langsung nyamperin ngobrol langsung. Terus si cewek itu bilang sebelumnya juga di sini teh ada namanya Peri, anak kecil juga. Peri itu nama cewek atau nama cowok? Anak kecil pokoknya, dia nggak bilang cewek atau cowok, pokoknya sebelumnya ada Peri juga, dia sempat diobatin kayak kamu tapi sekarang dia nggak tahu kemana. Cek anak cewek itu Hilang gitu. oh hilang. Dia tuh makin curiga, jangan-jangan orangnya bakal dikitukan, bakal dijadikan alat percobaan, di kelinci percobaan. Udah lah akhirnya mah. Kira-kira aku bisa nebak nggak ini teh kejadian apa gitu? Ini mah kan thrillernya jatuhnya. Horor thriller sih. Kadang kadang suka ada sudut pandang lain gitu. Gitu sih aku nggak. Awalnya kan aja benar-benar menyangka itu tuh penyakit ya. Terus kayak semuanya tuh ada di pikiran dia. Terus sempat ada juga mikir kalau si dokter-dokter ini tuh emang jahat. Sempat juga mikir, oh dia jahatnya bener. Ternyata ya setelah beberapa hari diobatin, mulai dari Gak apa-apa. Oh iya. Sok lanjutin aja. Oh iya, jangan fokus dulu ya tapi. Setelah beberapa hari diobatin, makin parah sampai dia teh sempat disuruh minum obat biar tenang katanya teh. Tapi karena si anak ini teh curiga, jadi obatnya teh nggak dimakan. Jadi dia teh nggak tidur kan, itu obat tidurnya dia nggak tidur. Terus ayah ibunya juga jadi dipengaruhin sama dokter. Udah ini teh emang jalurnya kayak gini. Jir, bayangin ya anak kecil umur 7 sampai 9 tahunan loh. Dia teh kan sama orang tuanya aja nggak dipercaya gitu. Kalau dia teh nggak halu, saya teh nggak halu. Terus akhirnya si anak ini teh berontak lah sama dokter itu, yang disuruh minum obat nggak mau minum obat, tidur nggak tidur. Nah pas orang lain lagi tidur, dia teh nyelinap ke kamar dokternya. Katanya bener bu, banyak ada file-file anak kecil, terus ada foto-fotonya juga, ada yang kebakar mukanya teh, ada yang pokoknya aneh-aneh lah. Jadi makin serem kan, orang teh bakal dijadikan kelinci percobaan. Kabur lah dia teh, kabur. Terus dia teh minta tolong sama ayah ibunya juga sama kepengaruh sama dokternya, kabur bawa apa gitu ya, pokoknya benda keras, kabur. Pas di luar ada si anak cewek teh gitu, anak cewek yang suka ketemu sama dia, ngobrol, ayo kabur aja. Tapi kan dia teh dikunci, nggak bisa keluar kan, pintunya dari besi teh. Satu-satunya jalan teh kaca yang suka tempat dia ngobrol sama si cewek itu. Ngajel gitu? Enggak, kan kacanya ternyata keras pisan, dia sama dia teh dibalik pakai besi. Nggak berpecah sama sekali sih, cuma kayak retak-retak dikit. Nah terus akhirnya kenal sama suster-suster yang dipegang, terus si cewek teh, kamu lebih kuat dari mereka yang tak harusnya takut sama kamu. Terus dia tuh bingung, ngomong gitu, tapi dia sambil gitu ya. Terus mikir gitu. Saya mikir, kurang lebih kuat. Nah, ternyata pas udah di Italian, semua sambil teriak-teriak. Ayah ibu Nage akhirnya bilang, Eli, maafkan, sebenarnya ibu sudah tahu apa yang terjadi. Nanti kalau kamu sudah sembuh, ibu bakal cerita semuanya. Emang apa yang terjadi sama ibu? Pembohong, sama ayah juga pembohong. Pokoknya mereka teh ternyata si ayah dan ibunya teh sengaja membawa ke tempat ini teh. Udah kenal sama dokternya teh. Terus si Eli teh makin ngamuk
udah makin tantrum. makin tantrum. Nah dari tantrum itu kan si dokternya teh mau ngasih suntik biusnya, pas udah mau suntik bius, oh enggak, pokoknya ada salib itu kalau dibuka kan salib itu bentuknya kayak tambah gitu ya, kalau dibuka tadi pisau. Nah si suster sama dokternya tiba-tiba pakai baju biarawati tuh. Jadi langsung semua kayak doa dong, terus tuh kan Yesus gitu ya, mau ditubles si anak nanti, terus si ibu nanti masuk lah baik tubles gitu mereka si ibu nanti, dan mau gimana lagi sih, pas mau ditubles langsung jadi si nyalain nanti, nggak bisa nubles nih, jadi nubles diri sendiri si suster nanti. Ternyata si Ella itu baru punya kekuatan, kebayang, jadi dia tuh lagi di talian, tapi bisa ngegerakin. Oh, telekinesis. Susternya kan ada 3-nya. Langsung ininya dulu, tangannya kan merah kayak kena penyakit. Merah tuh berarti jadi api tuh. Jadi api ini maksudnya jadi panas. Jadi si talinya teh pecah. Udah gitu kaki tangannya dulu, terus dia berdiri pas lihat gini. Merah itu merah beneran tuh. Merah human turn, tapi untuk berapi emang merah unggul terus makan lagi merah. Aku ini sebenarnya apa ibu? Kata ibu nanti. Sedang cuci ibu nanti. Kamu harus tenang supaya nggak kali ini. Tapi terlanjur marahnya si suster tadi dokter teh sama dia digini langsung ngarapung. Ngarapung kiki itu benar. Kita punya. Terus sama dia kebakar. Terus ngarapung di atas 3. Terus ibu nanti si Yononya. Jones. Sebenarnya aku ini apa? Pas udah dia terada-reda, langsung dia cerita ini semua salah ibu. Dari dulu ibu menginginkan kamu, tapi ibu selalu menginginkan kamu, tapi Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa ibu. Lalu ibu terus berdoa. Terus pada siapa ibu berdoa? Pada ayahmu. Ayahku. Jadi kamu itu pemberian ayah nanti iblis. Berarti suami nanti iblis. Itu lah ternyata teman suami manusia. Jadi si ayah kamu nggak antara berantah anak cewek yang di luar itu juga anak iblis juga. Jadi dia teh kayak sok keluarkan pas kamu lebih kuat dari dia. Tadi itu ngasih tahu kalau Ilai kamu tuh lebih kuat dari mereka. Harusnya mereka yang takut sama kamu. Kan ngomong gitu kan. So, dia teh ngeluarin jati dirinya. Akhirnya si bilang betul bener. Merah itu kan merah iblis, kudu nama keluar tanduk, kalau keluar iblis, Ilai itu kudu nama. Tapi karena darah manusia masih banyak, terus dia tuh juga belum tahu kekuatannya segimana, blasteran setan. Jadi dia tuh nggak ngeluarin itu, terus cek si anak teh, ayah pasti senang bertemu sama kamu. Kenapa? Karena anak-anak sebelumnya mah gagal. Jadi sebelumnya juga banyak anak iblis teh, tapi gagal selalu dibunuh ku si suster Maria suster. Nah, dilahirkan aja dibunuh. Sebenarnya bukan dibunuh sih, niatnya mah mau disembuhin. Jadi gagal. Mau dilepasin. Jadi si ibu lagi sayangkan sama si Ilai teh. Cuman si ibunya teh nggak mau Ilai teh jadi anak iblis. Makanya dibawa ke suster itu biar intinya mah kayak ngerukiah gitu. Biar ternyata anaknya dirukiah, makanya ada adegan pakai air suci digini-gini. Terus si Ella teh, ulang teh kan gering pakai air suci, pakai salib, sini emang orang kesurupan. Tapi ternyata emang dia teh anak ini. Terus ya ujungnya mah si anak cewek ini teh bilang, kamu setelah semua ini kamu masih percaya sama wanita itu sih? Terus si Ella itu melong. Antar aku ketemu ayah juga gitu. Seksi banget tadi. Aku pengen ketemu ayah. Dia teh itu mau aja mau iblis. Nggak tahu, tapi kayaknya mah nggak cuma minta kayak persembahan. Jadi soalnya banyak. Tapi ya darah manusia. Belum ngerti sih. Dulu kayaknya perjanjian gitu lah. Jadi ternyata Ila itu anak iblis guys. Terus yang ini gimana pas ketemu ayah? Iya lah, endingnya kan mereka kan di rumah itu kan, di rumah si dokter yang suster itu dibakar sama si Ila itu semua. Pokoknya pas si Ila udah jadi anak iblis, sudah ngeliatin jati dirinya, setiap dia melangkah kakinya tuh jadi tapak kakinya tuh jadi api gitu. Di rumah itu tuh kebakar akhirnya mah. Si ibunya ikutin dari belakang, ibunya mah nggak dibunuh, ayahnya yang manusia itu dibunuh, suster dokter dibunuh semua. Si ibunya mah enggak, langsung si cewek yang di luar tadi nanya,
Udah itu masih percaya sama wanita itu sih sama itu. Terus si itu udah masih dia tuh ngerasa ada rasa sayang juga sama mamanya tuh, jadi ngan kiungkul. Dia kan awalnya mungkin di luar sangat dingin sih, ngasih jaket terus kiungkul dia palmasangkeun gitu maksudnya. Antara aku bertemu dengan sih. Ya ke mobil mereka bertiga teh. Yang nyetirnya teh mamahna. Siapa? Mamahnya. Kan yang dua mah masih anak kecil kan, si cewek masih kecil, si lain masih kecil. Mereka berdua teh diam situ. Semua teh kayak nyupiran anak iblis sungguh di degan gitu. Terus gimana? Nah sih, lain nyuruh berdoa. Pokoknya nyuruh tongsiran sebenarnya. Akhirnya dia teh tenang, maju pelan-pelan. Jadi ya, kayaknya ketemu orang sih. Oh itu trending. Ini gitu. Jadi itu kayaknya bakal ada keduanya atau belum? Nggak tahu sih, tapi itu kayak udah lama ceritanya deh. Dan nggak ada lanjutan. Ini kisah nyata ya guys. Based on true story? Enggak. Kemarin tuh saya based on true story tuh. Oh iya? Bener salah? Kayaknya Pokoknya ya intinya mah itu tuh anak iblis lah. rada-rada mirip Omen tapi itu lebih Sudut pandangnya beda ya. Jadi kita juga dibikin kayak bingung gitu. Ini tuh tentang apa? Kita juga sempat nyangka kalau si susternya tuh jahat. Tapi emang jahat sih ke anak kecil kayak gitu, walaupun anak iblis. Gitu Pi. Maaf ya kalau banyak cerita. Kalau di sini jadi banyak idol yang ngomong. keren itu, rekomend. Buat yang pengen nonton ada di Netflix judulnya Eli. Ada dananya. Oke sekian dulu. Apa ini namanya? Storytelling. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.